Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Kawit. Terima kasih udah meluangkan waktunya hari ini. Ya, pertama kali Pak Kawit terjun di pasar modal ya. Sebelumnya memang sudah bekerja di pasar modal atau memang sebelumnya ada bidang lain Pak? Sebelum pasar modal. Sebelum pasar modal saya di kantor akuntan. Oh, kantor akuntan. Oke. Berapa lama sebelum terjun di pasar modal? Tahun berapa itu Pak kurang lebih? Saya di pasar modal 2000 akhir. 2000 akhir. Oke, baik. Berarti mulai masuk ke pasar modal itu tahun 2000 pas apa 2001 Pak? 2000 Oktober sekitar situ lah. Tahun 2000-an lah ya. Nah, tahu dari mana Pak awal-awal mula pasar modal Pak? Tahun 2000 waktu itu? Oh, sebelumnya dari kantor akuntan saya pindah ke emiten. Oke. Emiten terus berapa tahun, terus baru pindah ke broker. Jadi kerja dulu di sekuritas yang di emiten yang memang sudah terdaftar, udah IPO di pasar modal. Iya, udah listing. Oh, udah listing. Lalu mulai tertarik Pak di pasar modal itu. Iya. Awal mula belajar saham berarti di emiten itu Pak. Iya. Oh, oke, I see. Dah setelah kerja di sekuritas itu langsung dipanin atau sebelumnya ada di sekuritas lain? Sebelumnya saya di namanya WO. Itu join asing sama lokal. Join asing sama lokal. Perusahaan asing. Tapi itu jatuhnya sudah jadi sekuritas atau? Udah. Oh, udah jadi sekuritas. Udah anggota bursa, pemegang sahamnya banyakan asing. Banyakan asing ya. Terus berarti join sama lokal. Masih ada sekuritasnya sekarang WO itu? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, abis itu baru move ke Panin. Ke Panin. Oh, I see. Berarti masuk Panin itu tahun berapa Pak? 2007 akhir. 2007 akhir. Berarti dari tahun 2000 ke 2007 itu lumayan lama ya Pak ya? Sekitar 5 tahunan. Ya, 6-7 tahun. 6 tahun baru pindah ke Panin 2007 Pak? Iya. Oke, I see. Nah, Panin ini termasuk sekuritas asing atau lokal Pak? Lokal. Oh, dia di bawah Panin Group. Panin Group ya? Oke. Dan berarti memang sebelumnya pas Bapak Kawit masuk ke Panin Group ini di WO itu Pak Kawit sudah dengar ada sekuritas. Udah lama berarti ya sekuritasnya. Waktu itu Panin juga udah IPO kan. Sudah IPO. Udah listing di bursa juga. Baik. Banyak memang Panin itu anak usahanya itu sudah IPO seperti sekarang itu PNLF, Panin Bank, Panin Life, banyak lah. Jadi banyak banget lini-lini bisnisnya ya yang sudah melantai bursa. Oke, baik. Oke, selama berkarir di Panin Bank ini Panin Sekuritas, orang banyak ini ya mengira atau bahkan salah masuk kantor ya Pak ya. Orang harusnya Panin Sekuritas jadinya masuk Panin Bank. Padahal itu dua yang berbeda ya Pak. Iya. Dan itu sering banget terjadi nggak Pak? Ya lumayan. Kadang-kadang orang Panin Bank ke kantor kita karena dia pikir jadi satu, padahal beda ini ya, beda divisi. Nah, orang lebih mungkin terkenalnya Panin Bank ya Pak dibanding Panin Sekuritas ya. Lebih banyak orang taunya Panin itu dia dari bank dulu. Bank dulu ya. Oke, memang kalau Panin Bank itu banyak cabangnya ya dibanding Panin Sekuritas. Oke, selama berkarir di Panin Sekuritas di 2007 ya Pak ya? 2007 masuk, berarti 2008 sempat mengalami krisis Pak waktu itu. Iya, waktu itu kena global market sentiment ya. Yang jelek sekali. Yang subprime mortgage di Amerika. Yang kata gagal itu ya, sewa properti di Amerika itu ya. Lehman Brothers juga waktu itu di situ juga kena. Akhirnya kenanya seolah-olah dunia mengorbankan Lehman Brothers biar enggak. Oh, I see. Nah, apa dampak yang terjadi
kepada Pak Kawit ya, pas 2008 itu apa yang masa-masa sulit yang Pak Kawit alami waktu di 2008 itu? 2008 itu sempat semua bursa dunia suspend trading. Suspend trading? Iya, termasuk Indonesia. Saya lupa berapa hari itu kita nggak bisa trading sama sekali karena disuspend. Dengan harapan investor mencerna ini kenapa dulu nggak usah, jadi panic sellingnya dicoba dihentikan supaya pada mikir dulu gitu. Berarti kejadiannya mirip seperti 2019 kemarin nggak Pak kira-kira? Atau lebih parah malah? Lebih parah karena itu jatuhnya terlalu cepat dan terlalu dalam. Oh, dan waktu itu tidak ada pembatasan? Ada pembatasannya, nggak seperti sekarang karena 6% kan kita udah pengalaman dari 2008 itu, jadi dibatasin tuh ARB-nya nggak sampai simetris, jadi cuma 7%. Sama 2008 nggak close langsung 25 ke 25. Iya. Jadi banyak banget yang investor-investor retail kita menjerit lah ya. Iya. Oh, I see. Nah, berarti waktu itu kan ada juga mungkin ya beberapa nasabah Pak Kawit yang memang atau Pak Kawitnya sendiri yang memang mengalami krisis di 2008 itu Pak. Saham apa sih yang boleh sedikit nggak spill, saham apa sih yang membuat yang mungkin ya yang waktu itu paling parah gitu, yang mungkin wah beritanya bagus padahal ternyata 2008 krisis itu saham ambruk. Saham komoditas waktu itu. Karena komoditas waktu sebelum jatuh itu naik semua. Jadi begitu jatuh ya itu juga yang di komoditas apa Pak? Kalau boleh tahu? Komoditas semua, timah, nikel, minyak, batu bara. Batu bara juga parah waktu itu Pak? Kena 2008. Semuanya kena. Oh, I see. Kalau menurut yang saya baca ya berita-berita itu bumi Pak, apakah bumi juga termasuk? Bumi termasuk. Itu yang paling parah waktu itu Pak? Iya, tapi hampir semuanya sih. Tapi bumi emang waktu itu sempat kita bursa dibuka dulu. Suspend berapa hari, terus bursa buka itu. Bumi waktu itu sama grupnya kalau nggak salah masih disuspend. Karena takut masih itu lagi takut itu yang nanti menyebabkan IHSG kita makin turun. Jadi disuspend itu saham-saham dia. I see. Kalau perbankan Pak waktu itu 2008 masih bisa transaksi kah ketika yang lain udah dibuka dia sudah mulai? Begitu dibuka ya masih turun tapi masih bisa ada transaksi. Beda halnya ketika saham-saham Bakri waktu itu ya. Iya, itu emang masih disuspend. Saya nggak tahu masih waktu itu. Suspend dibuka setelah berapa hari atau berapa minggu setelah dibuka semua. Iya. Oh, berarti benar-benar kayak market tuh tutup Pak waktu itu Pak Duri. Iya, tutup. Oh, I see. Benar-benar nggak ada market. Kalau 2019 kemarin kan masih buka ya, cuman ya halt mungkin siangnya. Itu kan ada sistem kan. Iya, misalnya turun berapa persen di hold. Iya. Ntar itu lagi buka lagi. Jadi memang lebih parah yang 2008. Iya, karena itu pengalaman pertama kita lah. Bukan Indonesia doang. Waktu itu saya ingat pertama kali disuspend tiba-tiba Jepang. Jepang suspend, ntar Hong Kong, nggak lama kita, tiba-tiba berhenti aja. Oke. Jadi memang awal mulai market runtuh itu pas Pak Kawit mendengar Jepang itu disuspend. Iya. Oh, I see. Oke. Bukan kita doang sih. Jadi itu lumayan menyeramkan lah ya waktu serem itu. Lah. Ya. Karena jujur saya waktu itu masuk pasar modal itu 2016 ya, 2015. Jadi belum sempat ngalamin lah yang 2008 ya. Lalu setelahnya Pak, kalau boleh tahu Pak, berdasarkan pengalaman Pak Kawit setelah di 2008 itu masa-masa yang mungkin jaya-jayanya ya Pak, yang udah mulai enak trading itu market di 2000 berapa Pak kira-kira? Udah mulai enak lagi. Naiknya kalau Indonesia cepat sekali recover. Karena biang
krisis itu waktu itu di Amerika. Jadi sebenarnya kita nggak ada pengaruh banyak. Nah ini cuman pengaruh dari hedge fund yang invest di Indonesia, karena dia redeem di sana, dia mau nggak mau jual yang di Indonesia juga kena gitu, dia jual juga. Jadi turun. Begitu udah orang berpikir rasional, mereka baliknya cepet ke Indonesia lagi, karena Indonesia sebenarnya nggak ada hubungan terlalu banyak sama subprime mortgage di sana. Oke, jadi sehingga dibanding dengan market lain, Indonesia paling cepat lebih cepat. Oke, I see. Nah, berarti ketika di 2008 masuk 2009 itu udah mulai membaik market. Udah mulai membaik, tapi tetap volatile. Tapi arahnya naik gitu. Nah, kalau boleh tahu pengalaman Pak Kawit, market yang benar-benar generasi emas, maksudnya ya beli apa aja naik lah, mostly kebanyakan itu di 2000 berapa Pak? Dari lupa ya. Sampai 2015, mungkin 2012, 2013, kalau nggak salah 2010 agak goyang lagi ya, atau masih enggak? Kayaknya kalau lihat secara keseluruhan ya naik terus sih, cuman kalau lihat tahun per tahun nih kadang-kadang ada gejolak global. Kayak sekarang baru-baru ini kan ada COVID, terus perang Rusia yang menyebabkan inflasi tinggi, itu ya turun. Jadi lebih banyak naiknya lah ya, turun, tapi endingnya tetap naik. Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu ya Pak Kawit ya, sudah berapa lama berarti Pak Kawit di sekuritas? Sekarang kan 2023, berarti sudah kurang 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih ya Pak ya. Setia ya Pak di sekuritas ya Pak ya. Oke. Berarti banyak banget pengalamannya, dan kadang ada beberapa ya yang mungkin yang terdengar di berita, banyak banget investor-investor kawakan itu berinvestasi juga ya di pasar modal ya. Iya. Kurang lebih kemarin itu saya pernah baca ya, salah satu investor kawakan seperti LKH, kayak gitu juga sama, dia buka di sekuritas Panin juga Pak. Buka. Ada beberapa lah ya, mungkin nggak satu kan, karena kita boleh buka lebih dari satu sekuritas kan Pak ya. Nggak hanya misalnya saya punya Panin, saya bisa punya Mirai dan lain sebagainya, punya Korea Investment dan lain sebagainya. Dan kalau boleh tahu Pak, kalau misalnya di Panin ini ya, apa kelebihannya ya menurut Pak Kawit sendiri dibanding dengan sekuritas-sekuritas yang memang setelah menjamur lah, sekuritas-sekuritas retail? Pertama MKBD Panin tuh sangat besar sekali. I see. Terakhir saya cek sih 900 miliar MKBD ya. Lebih dari 900. Terus sama ya gara-gara kita udah listing, pasti kita good corporate governance. Oke. Good corporate governance itu berarti taat sama peraturan lah. Misalnya bursa mau ngomong kayak gini ya kita ikutin, atau OJK ini kita ikutin. Karena kita udah listing ya. Dan emang banyak manajemennya juga oke lah. Banyak anak usahanya juga ya di Indonesia ya. Nggak hanya sekedar sekuritas. Dan lebih trusted lah, karena kan udah lama di pasar modal dan juga udah lama mereka usaha di sini ya. Itu yang membuat Pak Kawit stay. Lumayan ya, lama di sini 20 tahun loh Pak. Sorry, kalau boleh tahu Pak, untuk Panin sekuritas berapa ya fee-nya? Fee transaksi terakhir normally 02 lah. 02 itu buy aja atau buy aja. Kalau sell otomatis ikutin peraturan pemerintah, ada selling tax 0,1%. Oh, ditambah selling tax 0,1%. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu MKBD itu apa ya Pak ya? Modal kerja bersih disesuaikan. Oh, jadi kalau bahasa kitanya tuh gimana Pak? Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu juga nih MKBD itu apa. Itu MKBD seperti
semakin besar MKBD intinya itu akan memperbesar juga trading limit satu sekuritas. Oke, trading limit. Jadi misalnya nih Pak, saya punya uang 100 misalnya. Itu kita sebagai nasabah diberikan fasilitas Pak untuk Oh iya, itu kita ikutin peraturan lah. Berarti ibarat sebagai nasabah misalnya itu kita tetap overall atau hanya beberapa orang aja Pak yang dikasih? Oh semuanya. Itu sistem otomatis computerized semua. Oke. Jadi nggak ada special case ini itu. Pasti ada special case tapi mesti minta izin dulu. Oh, I see. Hari itu juga gimana gitu. Ya intinya yang tradingnya oke lah ya Pak. Iya. Maksudnya trading limit MKBD gede misalnya ada kayak investor kakap mau beli tiba-tiba mau beli 500 miliar gitu, iya kita santai aja emang bisa gitu. Oh, I see. Jadi tergantung si nasabahnya juga ya. Iya, misalnya buka profile juga ya. Misalnya dia buka di broker kecil. Mau hit gede, ya itu kalau misalnya broker itu nggak punya trading limit yang cukup, yang nggak bisa transaksi di situ untuk segitu banyak gitu. Jadi kegunaan MKBD itu untuk memfasilitasi nasabah. Semua nasabah, iya. Semua nasabah. Iya. Semakin besar berarti semakin besar pula kemampuan suatu sekuritas untuk melayani nasabah. Mau segede apa gitu. Ya, I see. Dan kalau memang MKBD-nya kurang bagus, itu agak rentan gitu ya. Iya. Misalnya ada jadinya kekurangan. Nasabah gagal bayar atau kurang bayar sekian, itu kan akan menggerus MKBD. Kan MKBD itu ada limit dari bursa berapa miliar gitu dalam sehari. Nggak boleh turun dari itu. Kalau sampai turun dari itu, bursa itu disuspend. Oke, I see. Next tradingnya nggak bisa jalan, nggak disuspend karena kekurangan MKBD misalnya. Jadi MKBD itu sangat lebih penting lah ya intinya untuk suatu sekuritas dalam melayani nasabahnya. Iya. Tapi kalau untuk tarik dana apa segala macam MKBD ngaruh juga nggak sih Pak? Misalnya, nggak ada urusan. Ya? Itu selama tarik nasabah, tarik withdraw cash kan selama di RDN dia ada ya. Selama di RDN ada itu tarik aja karena itu nggak pengaruh ke MKBD sebenarnya. Karena itu kan dipisahin, itu aset nasabah bukan aset panin. Jadi MKBD itu tetap dipisah ya Pak ya? Iya. Sama dana yang memang sudah ada di RDN investor. Iya. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya sekuritas ya, kita taruh dana di sekuritas itu tersimpannya di RDN ya Pak ya? RDN. Dan RDN itu bisa apa aja Pak kalau boleh tahu dipanin? Misalnya RDN-nya itu harus panin juga? Oh, RDN kita kerjasama sama berapa bank? Panin Bank, bisa panin, BCA, Mandiri, I see. Saya lupa apa lagi. Mungkin Permata CMB, kali. Permata bisa. Mestinya, tapi kurang populer ya. Kurang populer ya. Biasanya mereka BCA atau Panin Bank. Oh iya, karena mungkin terafiliasi ya dengan Panin Bank sehingga Panin Bank itu sangat utama seperti itu. Tapi kayak kalau mostly kan orang banyak banget pakai BCA juga bisa ya Pak. Iya, BCA. Isi. Kalau misalnya dalam market seperti ini Pak, market 2023 ini kan banyak yang ya mungkin ada orang yang bilang flat, ada juga yang bilang cenderung turun atau malah mungkin bagus-bagus saja. Menurut Pak Kawit bagaimana sih market untuk saat ini? Mungkin kalau saya lihat sekarang investor masih wait and see. Lebih banyak wait and see. Wait and see. Ini arahnya mau kemana gitu. Karena bentar naik, bentar turun. Ini bukan bull, bukan bear. Kayak kanguru gitu. Kanguru. Berarti naik habis itu turun. Naik habis itu turun. Oke, I see. Oke, terima kasih Pak Kawit untuk waktunya ya. Thank you. Kita banyak mengambil pelajaran beberapa ya dari pengalaman Pak Kawit di pasar modal ya, terhitung dari 2007 sampai
2023 ini beliau sudah stay di Panin ya, banyak manis asam garamnya yang mungkin kita tidak bisa jabarkan semua ya, tapi kurang lebih kita dapat mengambil beberapa pelajaran lah untuk bagaimana sih profiling dari Panin Sekuritas. Oke, sekian, terima kasih, salam profit.